Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Unwahas TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 6 ya, ini Mas Arul ya, 6 Januari 2022 kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia Mimbar Aswaja Center, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan sebelum saya mulai pengajian kita, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, saya tadi sebelum berangkat dipeseni oleh teman kita Bu Gadis FAI ya, Pak Maas, ini beliau minta didoakan katanya supaya dapat jodoh yang kaya. Ini juga tadi ada Mas Amrul yang hari ini lagi di ruang C303 mempersiapkan PPL, juga minta didoakan, nggak ngerti hajatnya ya. Jadi kita berdoa. Ya, kita doa bersama-sama untuk Bu Gadis yang lagi merindukan jodoh ya, segera diberikan jodohnya. Kemudian Mas Arul, juga kita semuanya yang hadir di sini diberikan cita-cita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, langsung saja kita mulai pengajian kita hari ini. Kita hari ini sampai di halaman 3 ya, masih kita bahas dari muqaddimah yang disampaikan oleh cucu dari Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kemarin kita baru sampai di paragraf yang kedua, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di paragraf yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa, mongko utawi kitab ya, maksudnya kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, idzan nalikane zada ila akhirih, iku hujjatun dadi hujjah, wa burhanun lan dadi dalil, wa taudhihun lan keterangan, wa bayanun dan penjelasan. Jadi kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini komentar yang diberikan oleh Isom Hadik itu nanti akan menjadi hujjah dan burhan. Hujjah itu artinya dalil, bahwa kita akan memakai kitab ini nanti menjadi dalil bagaimana kita bisa menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah secara benar. Jadi ada beberapa hal yang nanti yang akan dijelaskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Yang kedua menjadi dalil ya, menjadi dalil kita untuk melakukan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang kayak apa. Kemudian menjadi penjelas ya, menjadi penjelas ya. Fihi iku tetep ing dalam kitabun jalilun lil muslimina maring pira-pira wong Islam kabeh, izzatun utawi kemuliaan, wa karomatun hiyo kemuliaan. Jadi wawunya di sini bukan wawu atof tetapi wawu bayan ya, wawu yang menjelaskan ya. Jadi maknanya bukan lan tetapi izzah itu maknanya sama dengan karomah. Jadi kalau kita belajar nahwu itu ada wawu macam-macam, itu ada wawu atof, ada wawu bayan, ada wawu tafsir dan sebagainya itu. Walahum lan iku kedue muslimin fihi ing dalam kitab najatun utawi keselamatan, wasalamatun hiyo keselamatan. Jadi maksudnya kalau orang belajar kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama yang akan didapat adalah orang itu mendapatkan kemuliaan. Yang kedua
mendapatkan keselamatan. Mestinya keselamatan dalam pengertian kita menjalankan syariah itu sesuai dengan dasar, sesuai dengan koridor, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam agama, yang lewat kitab ini kita bisa belajar ya. Makanya kitab ini menjadi urgensinya menjadi sangat penting ya. Sehingga Aswaja Center berperan di dalam menyelamatkan orang-orang Islam ya, memberikan kemuliaan kepada orang-orang Islam, karena nanti akan kita dapatkan beberapa ajaran-ajaran yang ditulis di dalam kitab ini. Idz qad haqqaqa, nalikane teman-teman nyatakake sapa muallif fihi ing dalam kitab muallifahu ing karangane muallif ya. Al aqaida ing pira-pira akidah as-shahihata kang bener. Ya, di sini jelas diterangkan oleh Isom Hadik bahwa di dalam kitab ini si muallif atau Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari itu akan menghadirkan beberapa kaidah-kaidah yang benar, kaidah-kaidah yang lurus ya. Al-aqaid as-shahihah ya. Ini nanti kalau tadi kita kaitkan dengan kenapa orang yang belajar ini akan mendapatkan kemuliaan, kemudian mendapatkan keselamatan di dalam hidupnya, karena argumen-argumen yang diberikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah argumen-argumen yang as-shahihah, yang benar ya. Bukan argumen yang nyuwun sewu ya, ecek-ecek itu enggak, tapi argumen yang as-shahihah. Nah, kalau kita dulu pun pernah belajar mustalahul hadis itu kan ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan dan sebagainya. Nah, ini dipakai di sini adalah al-aqaid as-shahihah. Jalan yang dipakai apa itu? Al-aqaid as-shahihah itu jalan yang dipakai apa? Kemudian dilanjutkan ala thariqati ahli sunnah, ing atase dalane ahli sunnah wal jamaati lan jamaah. Jadi argumen yang sahih, argumen yang benar itu atas landasan jalannya ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kita menjadi apa? Menjadi mantap ya, menjadi kokoh keimanan kita, karena yang dipakai oleh Mbah Hasyim, yang ingin didedikasikan oleh Mbah Hasyim itu adalah thariqah ahli sunnah wal jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'syarul muslimina utawi golongane pira-pira wong Islam ya. Ma'syarun itu bisa, biasanya kalau kita hadir di Jumatan itu kan ada kalimat ya ma'asyirul muslimina rahimakumullah, itu artinya ya orang-orang yang hadir ya, ya itu sebuah golongan atau kelompok. Al yauma ing dalem iki dina iku asyaddu luweh banget apane hajatan hajate ila dzalika maring mengunu-mengunu Alkitab ya. Ya. Jadi ini dijelaskan lagi oleh Pak Isom Hadik bahwa orang-orang Islam hari ini ya itu sangat membutuhkan kitab tersebut. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Waqad ikhtalata lan teman-teman campur fihim ing dalem al muslimin al yaum ya. Sapa al afadilu pira-pira wong sing utama bil aradhili kumpul sartane pira-pira wong sing asor ya. Hari ini ya Pak Maas, Mas Arul dan semua pemirsa TV, apalagi dengan berkembangnya media yang luar biasa,
sekarang ini kondisi zamannya sudah sangat luar biasa. Disebutkan di sini sudah berkumpul, bercampur antara orang-orang yang mulia dengan orang-orang yang bahasanya yang paling mudah, orang-orang yang rendah. Jadi nggak ada bedanya secara fisik ya, meskipun nanti kita bisa membicarakan atau membedakan perbedaan mereka. Ya, orang-orang yang baik itu juga masuk di YouTube, di media sosial. Orang-orang yang tidak baik, yang rendah itu juga semuanya masuk di situ. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan itu kalau kita tidak belajar risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, harapannya kira-kira dengan belajar ini kita bisa membedakan bahwa ulama, bahwa kiai yang sebenarnya atau al-afadil itu yang seperti ini. Sementara orang-orang yang al-aradhil atau orang-orang yang rendah itu seperti ini, nanti kita bisa membedakan dengan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kira-kira pesannya kalau kita belajar dari itu, dari kalimat ini tuh kita jangan istilahnya terpesona dengan pakaiannya. Orang yang pakai jubah, orang yang pakai misalnya sorban atau jenggotnya yang panjang atau dahinya yang hitam, kita nggak boleh terpesona dengan itu. Tapi kita harus melihat sejujurnya, seutuhnya. Ya. Itu sudah campur semuanya. Seakan-akan media ini ya milik semuanya, milik orang-orang yang mulia, al-afadil, juga milik al-aradil, karena semua punya kesempatan untuk masuk di wilayah itu. Hanya tugas saya, tugas panjenengan adalah bisa memilah dan memilih siapa yang al-afadil yang sebenarnya dan siapa yang al-aradil itu. Makanya belajar tidak boleh berhenti. Wal tabasa, nah ini. Lan dadi serupa alaihim ing atase al muslimin apa al haqqu barang sing hak bil batili campur kelawan barang sing batil. Ya, hari ini kita bisa melihat ya, yang hak dan yang batil itu kita sulit untuk membedakannya. Mana yang hak, mana yang batil. Ya. Makanya kehadiran risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sungguh sangat luar biasa, yang disebut oleh Isom Hadik itu asyaddu hajatan, lebih butuh hari ini ya terhadap kajian-kajian yang seperti itu. Yang lebih mengerikan lagi nih yang ditulis oleh Isom Hadik, watasoddaro lan dadi maju lil fatwa, maring memberikan fatwa, memberikan pendapat, memberikan komentar kalau hari ini, sapa kullu jahilin, saben-saben wong sing bodoh. Ya ternyata ini orang yang bodoh itu ya dia berfatwa hari ini. Tidak hanya orang-orang yang mulia saja. Lebih dijelaskan lagi, miman sanging wong yak surukang cendak utawa pendek apa idrobuhu penemune man an fahmi kitabillahi sanging memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak punya kemampuan untuk memahami kitabnya Allah, Quran dan As-Sunnah, tapi dia sudah memberikan fatwa yang luar biasa. Itu didukung dengan serbannya, didukung dengan jenggotnya, didukung dengan dahinya yang hitam itu. Ya. Ya. Jadi kita melihat ya, hari ini campurnya seperti itu. Enggak punya ilmu, enggak punya kemampuan untuk memahami kitabnya Allah, tapi dia berani untuk berfatwa, berani memberikan komentar ya. Nah ini kalau kita enggak hati-hati ya susah itu. Yang kedua, wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dia juga tidak punya kemampuan untuk memahami sunnahnya Rasulullah. Ya.
Sehingga dulu ya kita pernah belajar kalau ada orang bodoh kalau memberikan fatwa itu ya dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan itu. Ya. Olehnya tuntutan Al-Qur'an, tuntutan As-Sunnah itu kan kita harus berilmu. Kita harus beriman sehingga kita ketika memberikan fatwa itu kita ada dasarnya. Kita ada cantolannya ya, sehingga kita tidak menyesatkan. Justru kita memberikan pencerahan. Faja'a mongko nuli temeka apa alkitabu kitab bil idhohi kelawan nerangake atau menjelaskan wat tadqiqi lan menjelaskan masalah sampai ke akar-akarnya. Jadi kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dipropagandakan oleh Isom Hadik nanti akan berikan penjelasan yang dalam. Tadqiq itu artinya dalam, tidak setengah-setengah tapi dalam. Ba'idan hale adoh anit talbisi sangking serupa wa tazwiqi lan maes-maesi ya. Jadi nanti akan dijelaskan secara komplit, secara lengkap, secara dalam di dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuannya apa? Liyab ta'idu supaya ngedoi sopo al-muslimin an mawaqi'il jahli saking pira-pira nggon tumibone bodho wadhalalati lan kesesatan. Supaya orang-orang Islam atau orang-orang ahlu sunnah wal jamaah atau siapapun yang mendengar belajar Risalah ahlu sunnah wal jamaah itu tidak jatuh dalam jurang kebodohan dan kesesatan. Tujuan kita belajar kan seperti itu ya. Jadi kita supaya tidak terjatuh di jurang kebodohan dan jurang kesesatan ya. Wa yakunu lan ana sapa al muslimin iku muwaffiqina den paringi pitutuh kabeh fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan wal af'ali lan pira-pira perbuatan. Jadi kalau nanti kita belajar kitab ini harapannya kita semuanya pertama mendapatkan petunjuk di dalam ucapan kita. Jadi ucapan-ucapan kita itu nanti akan dipandu oleh Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ucapan yang benar bagaimana, ucapan yang salah bagaimana. Yang kedua kemudian tindakan dan perilaku kita juga akan dipandu oleh kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tujuannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa lan hale kaya apa la ora. Jadi kalau kita artikan bahasanya bagaimana tidak. Waqad kana lan teman-teman ono sapa muallifuhu pengarange kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah iku al-allamata wong sing banget alime. Ya, sighah mubalaghah yang artinya meneguhkan. Mubalaghah itu artinya meneguhkan tuh. Saya ingat Pak Yai Dikron dulu kalau menyampaikan mubalaghah itu kalau ada wanita cantik biasa itu ya ayu gitu ya Mas Arul ya. Tapi kalau dia sangat cantik bilangnya wahyu. Nah wahyu itu adalah sighah mubalaghah. Kalau misalnya ada apa ini? Astagfirullahaladzim, Lombok itu merah itu kan abang gitu ya. Tapi kalau wabing itu namanya mubalaghah. Jadi kalau melihat Mas Arul ganteng biasa, tapi kalau ganteng ya itu namanya mubalaghah. Nah, yang disampaikan oleh kitab ini maksudnya dengan ini komentar ini adalah bagaimana kita tidak percaya, tidak meyakini apa yang disampaikan di dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, sementara pengarangnya adalah orang yang sangat alim ya. Orang yang sangat luar biasa.
Dan dulu di awal kita sudah pelajari bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah menguasai, kalau tidak salah kemarin 12 syarat supaya dia menjadi seorang mujtahid. Masih kurang 4 syarat itu. Jadi kalau kita baca ini Al-Alamah itu beliau adalah Qur'annya luar biasa. Kemudian pemahaman tentang tafsirnya, tentang hadisnya, tentang asbabun nuzulnya dan semuanya saya kira itu menjadi hal yang luar biasa sehingga di sini disebut Al-Alamah. Jadi kalau pengarangnya adalah Al-Alamah, orang yang sangat alim, maka karyanya itu bisa kita dapati sebagai sebuah warisan intelektual yang luar biasa, yang bisa membimbing kita semuanya supaya kita benar secara perkataan tadi al-aqwal, yang kedua juga bisa benar secara perbuatan atau al-af'al sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ujungnya atau endingnya kita tidak terjatuh pada jurang kebodohan dan jurang kesesatan itu tadi. Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimah muga-muga melasihu ing Al-Alamah sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah. Nah, Al-Alamah Syekh Hasyim Asy'ari itu iku min akabiri ulama Indonesia, setengah saking luweh gede-gedene ulamae wong Indonesia. Ya. Jadi Hasyim Asy'ari adalah bagian tokoh besar ulama di Indonesia. Minnya itu min litab'id ya. Kalau ini teman-teman pernah belajar alfiyah dulu, jadi min itu maknanya macam-macam. Ada lil ibtida, ada tab'id. Tab'id itu maksudnya sebagian. Saya masih ingat itu nadhamnya Mas Arul ya. Ba'id wa bayyin wabtadi fil aminah bimin waqat ta'ti libat il azmina. Jadi kalau jenengan baca subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram itu badul makan. Maksudnya min di situ maknanya adalah menunjukkan tempat, mengawali tempat. Ada yang badul azminah, ada yang mengawali waktu. Nah, kalau min yang ada di sini itu minnya adalah min tab'id. Bahwa ada Mbah Hasyim Asy'ari itu bagian dari ulama besar di Indonesia. Min. Wa min muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama, lan saking pira-pira pendirine Jamiah Nahdlatul Ulama, NU. Jangan NO ya. Kalau NO nanti kita masuknya di pom bensin. NO smoking katanya ya. Ya, itu. Muassisi Jam'i Nahdlatul Ulama. Jadi pendirinya Nahdlatul Ulama itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari ya. Tahun 1926 ya, Mas Arul ya. Beliau adalah pendiri ya. Dan hari ini sungguh luar biasa, kemarin sudah muktamar yang ke-34 di Lampung ya. Dan kita sudah mendapatkan pengurus besar yang baru ya. Ya. Khalil Yahya Stakuf atau Gus Yahya kemarin itu yang ramai itu. Dan hari ini ormas ini menjadi ormas terbesar ya di negeri kita ini. Dan sumbangsihnya luar biasa. Ya, termasuk perguruan tinggi kita itu yang ya berasaskan Aswaja itu juga bagian dari berkah Mbah Hasyim Asy'ari ya. Wahya utawi Jam'iyah Nahdlatul Ulama iku jam'iyatun organisasi ma'rufatun kang dikenal. Ma'rufatun itu bisa juga maknanya populer. Ya, sehingga wakil presiden kita itu juga orang yang populer. Siapa itu, Mas? Ma'ruf ya. Jadi orang yang ma'ruf itu ya populer itu. Jadi
Nahdlatul Ulama itu populer. Saya kira nggak ada orang yang nggak kenal NU itu siapa itu. Apalagi sekarang sudah ada Aswaja Center di Unwahas, itu semakin terkenal juga itu. Ya, kita bisa berkontribusi ya, memberikan Islam yang toleran, Islam yang ramah itu ya karena salah satunya dengan Aswaja Center itu. Bikuwatin kelawan kekuatan ya, jam'iyatun ma'rufatun bikuwati tamas sikihim ya, kelawan kekuatane oleh gondelane ya, gondelane apa ya, jam'iyah itu bisunnati khatamin nabiyyin kelawan sunai pungkasane pira-pira nabi. Jadi jam'iyah ini bisa kuat, bisa terkenal, bisa luar biasa itu karena apa? Karena cantolan atau yang dipakai itu pegangannya adalah sunnah Rasulullah. Sehingga kita bisa menjadi kuat itu. Sunnah Rasulullah yang dipakai, bukan siapa sih. Wasyiddati timatihim lan banget-bangete gondelane jam'iyah ala khittati aslafihim ing atase garise pira-pira pendahulune jam'iyah as-solihina kang saleh ya. Jadi yang pertama yang dibuat cantolan, yang dibuat dasar itu adalah sunnah Rasulullah. Yang kedua, pegangannya adalah kepada garis pendahulunya yang soleh. Ya. Jadi salafus solihin ya. Ya, jadi fajaza mongko mugi-mugi balas sapa Allah taala halimahul sapa Allah muallifahu ing pengarange hadzal kitab khairon ing kebaikan kasiron akeh. Jadi pengumpul ini, penulis kitab ini Isom Hadik itu kemudian berdoa, moga-moga Allah memberikan balasan yang baik dan banyak kepada pengarang kitab ini. Ya. Wa ghafara lan muga-muga ngapura sapa Allah lahu maring muallif wali usulihi lan maring pira-pira wong tuane muallif wa furuihi lan maring cucu-cucune muallif innahu sa'tamni Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafaron zat kang akeh oleh ngapura. Ini juga mubalaghah ya, ghaffar. Wa nafa'alan muga-muga paring manfaat sapa Allah bihi kelawan muallif wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmune muallif al muslimina ing pira-pira wong Islam kabeh. Doanya moga-moga Allah mengampuni dosanya muallif, kemudian cucunya, kemudian para pendahulunya, orang-orang tuanya, dan harapannya supaya buku ini atau risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa bermanfaat untuk orang-orang Islam ya. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah amalahu ing amale muallif min ihyai sunnati sayyidil mursalin saking ngurip-ngurip sunai sayyidil mursalin, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ai ifham sebagai tegese pahamana sapa sira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tebu ireng 1 Rajab 1418 Hijriah kata bahu Sibtul Mu'allif Muhammad Isom Hadik ya. Para pemirsa Unwahas TV yang berbahagia, jadi itu yang bisa kita pelajari dari komentar atau muqaddimah yang disampaikan oleh pengumpul kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Besok ya, pertemuan besok kita akan masuk di muqaddimah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kira itu ya para pemirsa Unwahas TV yang dirahmati Allah, moga-moga minggu depan atau pekan depan atau pertemuan depan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ketemu di mimbar yang mulia ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya Rasulullah,